Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini kita kembali ke sekolah seperti biasa dan belajar seperti biasa. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya negeriku. Jadi temanya hari ini tentang indahnya negeriku. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini siapa saja yang tidak masuk? Ibu absen satu-satu ya, biar tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Yang pertama, Tisa hadir, Rai hadir, Ating hadir. Oke, hadir semua ya. Yang tidak hadir ini siapa? Renan tidak hadir ya. Ada yang tahu Renan kemana? Oh ya, Renan sakit. Baik. Oke. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Tadi Ibu sudah memberitahukan tema kita hari ini tentang indahnya negeriku. Jadi kita akan belajar tentang hewan-hewan. Kita akan membedakan hewan langka dan tidak langka. Ada yang tahu hewan langka itu apa saja dan hewan tidak langka itu apa saja? Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan ya. Oke, Ibu akan baca sebentar. Kalian menyimak yang Ibu baca ya. Indonesia merupakan salah satu negeri kepulauan terbesar di dunia, di mana kaya akan flora dan fauna yang tersebar di wilayah Indonesia. Ada beragam jenis atau spesies flora dan fauna di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, flora dan fauna itu sendiri banyak dijumpai di Indonesia. Dari berbagai spesies tersebut terdapat hewan-hewan langka yang hidup di Indonesia yang terancam punah. Jadi di atas ini ada beberapa hewan yang terancam punah. Di sini ada 7 contoh hewan yang terancam punah. Yang pertama itu ada komodo. Komodo merupakan spesies kadal terbesar yang ada di Indonesia. Dilansir Encyclopedia Britannia 2015, komodo atau biasanya disebut dengan Varanus komododensis terdapat di Pulau Komodo, Rinca Flores, itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di NTT. Dikutip situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen-LHK, Taman Nasional Komodo merupakan habitat satwa komodo yang merupakan kara terbesar di dunia dan endemik di Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring populasi komodo oleh Balai Taman Nasional Komodo dan Komodo Survival Program KSP, selama 5 tahun terakhir berfluktuasi dengan tren realistis stabil antara 2.400 hingga 3.000 ekor. Jadi jumlah komodo yang ada di Indonesia ini sekitar 3.000 ekor lagi. Jadi itu untuk di Indonesia sendiri itu sangat sedikit dan hampir punah. Komodo ini dilindungi oleh Taman Nasional. Yang kedua itu ada orangutan. Ini contohnya gambar orangutan ya. Oke.
orang hutan di sini dikutip dari National Geographic. Orang hutan merupakan hewan endemik asal Kalimantan dan Sumatera. Saat ini hewan berodrop primata sudah mulai langka. Bagi yang ingin melihat bisa datang langsung ke Taman Indonesia. Jadi orang hutan ini dilindungi oleh Taman Nasional karena jumlahnya sudah mulai sedikit serta sudah hampir punah. Jadi untuk yang di wilayah Kalimantan dan Sumatera itu bisa melihat langsung ke Taman Nasionalnya. Yang ketiga itu ada harimau Sumatera. Ini ya contohnya harimau Sumatera. Seperti harimau biasa, cuma namanya yang agak berbeda. Harimau Sumatera ini merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Jadi harimau Sumatera ini adalah salah satu binatang yang masih ada. Jadi salah satu harimau yang masih hidup sampai sekarang, dan harimau ini dilindungi oleh Taman Nasional juga karena binatang ini sudah hampir punah. Yang keempat itu ada binatang gajah Sumatera. Gajah Sumatera itu seperti gajah biasa. Seperti gajah-gajah yang biasanya kita jumpai di televisi. Gajah Sumatera ini merupakan spesies payung bagi. Selanjutnya ada binatang terenggiling. Hewan terenggiling atau hewan langka yang dituduh penyebab virus corona. Dan badak Jawa dan serta badak Sumatera juga salah satu satwa yang terancam punah di TNBBS populasi badan sekitar 300 ekor. Selama bertahun-tahun perburuan badak Sumatera untuk diambil atau bagian-bagian lainnya yang dipercaya sebagai bahan obat tradisional berdampak semakin berkurangnya populasi satwa tersebut. Saat ini hilangnya habitat hutan menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup badak Sumatera. Jadi itu ya, badak Sumatera sekarang sudah memang hampir terancam punah karena tempat tinggalnya sudah hampir hilang. Lanjutkan yang keenam itu ada burung jalak Bali dan burung cendrawasih. Burung jalak Bali hanya bisa ditemui di Pulau Bali. Keberadaan hewan endemik tersebut dilindungi oleh undang-undang. Ini dilakukan untuk mencegah dari ancaman kepunahan yang semakin serius. Burung cendrawasih ini merupakan spesies endemik yang dapat ditemui di pulau paling timur Indonesia, yakni di Papua. Jadi burung cendrawasih ini hanya bisa ditemui di Pulau Bali dan Pulau Papua. Yang terakhir itu ada hewan anoa. Anoa banyak dijumpai di Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Tenggara. Anoa termasuk yang dikelompokkan sebagai hewan langka dan terancam punah. Dalam 10 tahun terakhir, populasi anoa mengalami penurunan. Saat ini diprediksi ada sekitar 5.000 ekor. Jumlah tersebut berkurang karena sering diburu untuk diambil daging, kulit, serta tanduknya. Jadi anoa ini punah karena sering diburu oleh
manusia yang tidak bertanggung jawab. Biasanya diburu dan diambil daging, kulit, serta tanduknya untuk dijual belikan, untuk diuangkan. Jadi dari beberapa hewan yang Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Ibu mau satu pertanyaan dari kalian ya. Baik, pertanyaan dari kalian, apa itu fauna? Ada yang tahu itu fauna apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu fauna? Fauna. Ibu jelaskan ya, fauna adalah keseluruhan kehidupan hewan suatu habitat. Itu ada fauna adalah hewan-hewan atau tempat tinggal binatang. Hewan-hewan langka yang ada di Indonesia itu adalah fauna ya. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang? Ada jawaban yang lain? Oke, kalau ada Ibu lanjutkan. Baik, di sini kita akan belajar mengelompokkan hewan-hewan langka dan hewan tidak langka. Ada yang tahu sebelumnya? Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu perbedaan hewan langka dan tidak langka? Ada yang tahu? Oke, belum tahu ya. Jadi Ibu akan kasih tahu sedikit hewan perbedaannya. Jadi belum potong ya nanti. Baik, di sini Ibu sudah menuliskan perbedaan hewan langka dan tidak langka. Yang pertama, hewan langka itu perbedaannya di sini adalah mudah ditemui, jumlahnya banyak, boleh dimanfaatkan untuk apa tuh? Baik, di sini Ibu mempunyai beberapa perbedaan hewan langka dan hewan tidak langka. Ada yang tahu hewan tidak langka itu seperti apa? Ciri-cirinya? Oke, Ibu jelaskan ya. Hewan tidak langka itu hewan yang masih banyak kita jumpai. Yang pertama itu seperti mudah ditemui, jumlahnya masih banyak, boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kita, atau masih boleh diperjualbelikan, serta boleh diburu dan tidak dilindungi oleh Taman Nasional. Sedangkan hewan langka itu sendiri jarang ditemui, jumlahnya tidak banyak, dan tidak boleh diburu serta dilindungi oleh Taman Nasional. Ingat ya, itu perbedaan hewan langka dan hewan tidak langka. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau kalian Baik, di sini Ibu mau kalian mengelompokkan beberapa nama-nama hewan yang langka dan tidak langka. Yang pertama itu sapi. Sapi di sini termasuk ke dalam hewan yang langka atau tidak langka? Langka. Hewan yang tidak langka ya. Jadi sapi termasuk ke dalam hewan yang tidak langka. Jadi sapi di sini masih banyak kita jumpai. Dimanapun kita berada, kita pasti menjumpai yang namanya sapi. Oke, yang kedua itu ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera di sini termasuk ke dalam hewan yang langka. Jadi kalian ingat ya, hewan Sumatera itu termasuk ke dalam hewan yang sangat langka ya, yang jarang kita jumpai.
yang biasanya kita hanya jumpai di Pulau Sumatera. Selanjutnya ada anoa. Anoa di sini termasuk ke dalam hewan. Anoa juga termasuk ke dalam hewan yang langka. Hewan langka ya. Salah. Oke, yang anoa. Anoa tadi termasuk ke dalam hewan langka ya, jadi dia tidak mau ditempel, nggak apa-apa. Yang keempat itu ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera juga termasuk ke dalam hewan langka. Ikan nila atau ikan itu termasuk ke dalam hewan yang tidak langka, yang masih banyak kita jumpai di perairan sungai. Yang selanjutnya itu ada burung cendrawasih. Cendrawasih di sini merupakan hewan yang langka. Jadi di sini cendrawasih bukan hewan yang yang langka ya. Ada dua lagi hewan yang selanjutnya itu ada ular dan ayam jago. Ini ular dan ayam jago ini ada yang tahu ini termasuk hewan yang tidak langka, yang masih banyak kita jumpai. Ini ya. Ayam jago dan ular. Jadi di sini kita bisa bedakan yang hewan langka dan hewan tidak langka. Yang pertama itu hewan langka ada 4: harimau Sumatera, gajah Sumatera, cendrawasih, dan anoa. Sedangkan hewan tidak langka itu ada sapi, ikan, ayam jago, serta ular. Udah mengerti kan sampai di sini membedakan hewan langka dan tidak langka? Baik. Stop loh. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan teks cerita tentang perburuan liar ancam macan tutul di ujung kulon. Ibu akan bagikan kalian satu-satu ya. Oke, sudah Ibu bagikan. Di sini Ibu mau kalian membaca teks tersebut sampai selesai. Setelah selesai membaca, Ibu mau kalian menceritakan kembali teks tersebut dengan kata-kata kalian sendiri. Oke, Ibu beri contoh ya. Perburuan liar ancam macan tutul di ujung kulon. Macan tutul adalah hewan yang terancam punah akibat perburuan yang dilakukan warga setempat. Saat ini jumlah macan tutul hanya sekitar 2.000 ekor. Berkurangnya jumlah macan tutul itu akibat adanya perburuan yang dilakukan warga sekitar. Macan tutul Jawa merupakan salah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis. Ini terus berikutnya ada cerita tentang perburuan macan tutul yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Itu tentang Pak Ardan yang bertempat tinggal tidak jauh dari Taman Nasional. Pak Ardan di sini sembunyi-sembunyi. Pak Ardan serta teman-temannya di sini sembunyi-sembunyi untuk membunuh atau
mengambil macan tutul yang ada di Taman Nasional. Setelah mereka mengambil, tidak lama kemudian mereka tertangkap oleh aparat kepolisian. Setelah itu, Pak Ardan dan teman-temannya dimasukkan ke dalam kantor polisi karena harus bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Jadi itu contoh ibu tentang membaca teks dengan singkat, dan itu menurut ibu ceritanya singkat. Jadi ibu mau mendengar versi kalian, bagaimana kalian menceritakan kembali tentang perburuan liar ancam macan tutul di Ujung Kulon. Oke, selanjutnya untuk tugas kalian di rumah, ibu mau kalian membuat 5 kalimat dengan kosakata yang baru dari cerita perburuan liar ancam macan tutul di Ujung Kulon ini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas penjelasan ibu tadi? Oke, tidak ada ya. Baik, ibu mau kalian menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulannya? Kita hari ini belajar tentang apa saja? Tentang hewan langka dan hewan tidak langka, serta kalian bisa membedakan hewan langka dan tidak langka. Jadi kesimpulan di sini adalah Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Di sini Indonesia memiliki flora dan fauna, memiliki beragam hewan serta tanaman. Dan kalian sudah belajar tentang cara membedakan, serta kalian tidak boleh seenaknya memburu hewan. Jadi hewan di sini harus dijaga dan dilestarikan supaya tidak punah. Oke, nah, tugasnya tadi sudah ibu berikan tentang membuat 5 kalimat dengan kosakata yang baru. Jadi kalian harus membaca dulu macan tutul tentang perburuan macan tutul tadi itu. Terus nanti kalau kalian menemukan kalimat-kalimat baru, dengan kalimat baru itu kalian bisa membuat kosakata dan kalimat. Sekarang ada yang mau ditanyakan? Ibu tanyakan lagi, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas mengenai tugasnya? Oke, tidak ada ya. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan lewat WA saja. Kita kan sudah punya grup ya, jadi bisa komunikasi di dalam grup dan bisa saling bertanya di dalam grup saja. Baik, semuanya bersiap-siap ya untuk pulang. Sudah rapi semua ya. Baik. Sekarang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu.